Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan embrio pada amfibia. Kami dari kelompok 6 kelas 3C Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang beranggotakan Anissa Fitri Kamilah, Fatma Laryasari, Ifah Nur Hafifah, Yunita Lutfianti, dan Riri Nur Arifah. Selamat menyaksikan. Amfibia. Kata amfibia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu amfi yang berarti rangkap dan bios yang berarti hidup. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua bentuk kehidupan. Awalnya hidup pada air tawar, kemudian dilanjutkan dengan hidup di darat. Fase kehidupan di dalam air berlangsung sebelum alat reproduksi matang. Keadaan ini merupakan fase larva atau yang biasa disebut berudu. Contoh hewan amfibia yaitu katak dan salamander. Amfibi memiliki ciri kulit yang lembut, tidak berambut, bersisik maupun berbulu. Kulitnya mengandung kelenjar lendir. Ciri lain dari amfibi yaitu amfibi biasanya meletakkan telur di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Amfibi merupakan hewan yang berdarah dingin. Kaki pada amfibi memiliki selaput dan masih banyak ciri lainnya. Embriogenesis. Embriogenesis merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang terjadi setelah mengalami fertilisasi. Pengertian lain dari embriogenesis yaitu proses pengembangan bentuk zigot dari bentuk sel yang sederhana ke bentuk multiseluler. Proses pembentukan makhluk pada tahap embriogenesis belum memiliki bentuk definitif atau bentuk yang mencirikan suatu spesies atau individu. Proses embriogenesis meliputi pembelahan zigot atau morulasi, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, atau diferensiasi sel. Berikut merupakan proses embriogenesis pada amfibi. Nah, tahap perkembangan embrio pada amfibia yang pertama itu ada morulasi. Morulasi merupakan proses terbentuknya morula. Pada amfibia, saat pembuahan terjadi penataan ulang sitoplasma oosit. Membran plasma dan korteks berotasi menuju titik masuk sperma, membuka area di sitoplasma dalam bentuk pita sempit abu-abu muda atau bulan sabit abu-abu atau gray crescent yang terletak di dekat ekuator di seberang titik masuk sperma. Nah, Yolk cenderung menghambat pembelahan yang mengakibatkan pembelahan zigot pada katak itu terjadi lebih cepat pada pembelahan animal dibanding pembelahan vegetal, sehingga menghasilkan embrio dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, setelah zigot terbentuk, dengan terbentuknya zigot, dimulailah pembelahan mitosis zigot yang disebut tahap pembelahan. Nah, pada pembelahan pertama itu, pembelahan melalui kutub animal dan vegetal dan membagi dua daerah gray crescent. Pada pembelahan kedua, pembelahan lewat garis meridian tegak lurus terhadap garis pembelahan pertama. Nah, dari pembelahan pertama dan pembelahan kedua dihasilkan 4 sel. Pembelahan ketiga itu pembelahan terjadi secara horizontal dan tegak lurus pada bidang 1 dan 2. Hanya letaknya itu lebih ke arah kutub animal, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak sama besar, 4 di kutub animal mikromer dan 4 di kutub vegetal makromer. Pada pembelahan keempat, melewati bidang-bidang meridian yang serentak membagi ke 8 sel menjadi 16 sel, terdiri dari 8 mikromer dan 8 makromer. Pembelahan kelima itu terjadi secara ekuatorial pada bidang atas dan bawah secara serentak dan terbentuk blastomer 32 sel yang mempunyai 2 lapis makromer dan mikromer. Makromer lapis bawah lebih besar daripada lapis atas mikromer.
Nah, selanjutnya itu pembelahan ke-6. Pembelahan ke-6 dan seterusnya berubah bentuk dari sel tunggal menjadi massa padat yang disebut morula. Morula itu merupakan pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel. Morula itu merupakan tahap embrio yang bentukannya selnya seperti bola atau bulat karena akibat dari pembelahan sel yang terus-menerus. Keberadaan sel yang satu dengan sel lainnya menjadi rapat. Baiklah, selanjutnya yaitu ada blastulasi yang merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada perkembangan selanjutnya atau bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula beserta blastocoel pada amfibia, contohnya Xenopus sp, akan tercapai saat stadium 128 sel. Adapun bagian-bagian dari blastula, yang pertama itu ada inner cell mass, kumpulan bakal sel embrio. Yang kedua blastocoel, yaitu struktur yang terbentuk pada tahapan awal gestasi vertebrata. Yang ketiga ada tropoblast, yaitu sel-sel yang mengelilingi rongga blastula. Proses selanjutnya dari perkembangan embrio amfibia, yaitu proses setelah blastulasi adalah gastrulasi. Gastrulasi adalah penyusunan ulang sel-sel blastula menjadi 3 lapisan sel embrionik dan saluran pencernaan primitif. Laju pembelahan sel semakin lama semakin drastis karena menuju proses morfogenesis yang disebut dengan gastrulasi. Gastrulasi menuju lokasi pembentukan jaringan dan organ selanjutnya. Gastrulasi dimulai dari sisi dorsal embrio dan pada bagian tersebut terbentuk celah blastoporus, di mana celah tersebut terbentuk 3 lapisan. Akhir dari proses gastrulasi terbentuk sumbat yolk atau yolk plug, seperti pada di gambar, yaitu adalah gambar yolk plug. 3 lapisan yang dihasilkan pada proses gastrulasi adalah jaringan embrionik yang secara kolektif disebut dengan lapisan germinal atau germ layer embrionik. Pada gastrulasi akhir dihasilkan ektoderm yang melapisi bagian paling luar, endoderm yang melapisi saluran pencernaan embrionik, dan mesoderm yang terletak di antara ruang ektoderm dan endoderm. Ketiga lapisan ini akan membentuk organ dan jaringan hewan dewasa. Pada gambar, ektoderm yang berwarna biru terletak paling luar, mesoderm terletak di antara ekto dan endoderm yang berwarna merah, dan endoderm terletak paling dalam yang berwarna kuning. Kemudian terlihat juga yolk plug yang terletak pada bagian bawah. Selesai, maka kemudian berlanjut pada fase neurulasi. Fase neurulasi diawali dengan tahap pembentukan lempeng atau neural plate. Pada tahap awal ini, notochord atau tali saraf dorsalis embrio menginduksi ektoderm di atasnya sehingga sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel-sel yang berada di sekitarnya. Hal ini disebut dengan proliferasi, yang akhirnya menjadi lempeng saraf atau neural plate. Pembentukan ini terletak pada bagian kutub animal. Pada notochord, yaitu pada gambar di sini, di atasnya arketerion, yaitu pada warna ungu. Dan tahap selanjutnya itu pembentukan lekukan atau neural fold. Setelah neural plate berhasil terbentuk, selanjutnya neural plate menebal. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan dan perbanyakan sel epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, sehingga hal ini mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan di bagian dalam yang disebut dengan istilah invaginasi. Bagian pelekuk inilah yang disebut dengan neural fold. Tahap ketiga yaitu pembentukan parit neural atau neural growth.
pada neural growth ini hampir sama prosesnya dengan neural fold. Di sisi lain, proses neural growth atau parit neural ini juga terbentuk, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural ini sendiri. Hal ini terjadi karena adanya lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan. Dan proses terakhir yaitu pembentukan tahap neural atau pembentukan tabung neural atau neural tube. Karena pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, mengakibatkan fusi atau penggabungan antara neural fold bagian kanan serta neural fold bagian kiri. Pada akhirnya, tabung atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut neural kanal atau neuropol. Pada proses-proses perkembangan yang selanjutnya, tabung neural akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi otak dan tulang belakang bagian persarafan. Bagian persarafan indera seperti mata, hidung, dan kulit, kromatofor, kulit, dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Saat awal terbentuknya neural tube akan memiliki dua ujung yang belum menutup, yang dinamakan dengan neuropon. Neuropon tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing akan membentuk. Neuropon anterior yang akan membentuk otak bagian-bagiannya, sedangkan neuropon posterior yang akan membentuk flexura atau lipatan yang terdapat dalam otak dan berperan dalam menentukan daerah-daerah otak. Proses selanjutnya yaitu organogenesis atau proses pembentukan organ-organ pada katak yang terjadi setelah proses neurulasi, ditandai dengan terbentuknya plat dan lipatan neural. Ketiga lapisan germinal embrionik, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm, berkembang menjadi rudimen organ-organ. Organogenesis adalah gabungan antara dua periode, yaitu periode antara dan periode akhir. Pada periode antara terjadi transformasi dan diferensiasi dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif atau fetus. Pada periode ini membentuk suatu individu yang lebih khusus. Kemudian periode akhir yaitu ditandai dengan terbentuknya watak atau karakteristik fisik dan psikis serta bentuk wajah yang lebih khusus dari suatu individu. Tiga lapisan germinal embrionik membentuk jaringan dan organ. Penurunan ektoderm membentuk saraf dan indera, hidung, mata, telinga, hipofisis, serta kulit. Penurunan endoderm membentuk saluran pencernaan, hati dan pankreas, serta duodenum. Penurunan mesoderm membentuk jaringan muskular, jantung, pembuluh darah, serta ginjal. Perkembangan embrionik katak pertama kali yaitu pada tahap larva. Kecebong yang menetas dari selubung jeli awalnya berfungsi untuk melindungi sel telur dan embrio yang sedang berkembang. Pada gambar terlihat bahwa embrio-embrio katak berada dalam selubung jeli. Kemudian ketika sudah siap untuk menetas, embrio katak itu akan menembus selubung jeli kemudian menjadi kecebong. Saat kecebong itu untuk aktif bergerak, terbentuklah sirip ekor dan juga insang eksternal. Lalu terbentuk juga detak jantung dan kaki bagian belakang serta kaki bagian depan yang tidak tertutupi kembali oleh kulit, sehingga siap menjadi seekor katak yang utuh yang dapat berenang di perairan bebas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.